Tema kita pagi hari ini adalah Tuhan memulihkan keluarga. Wow. Rindu ya mengalami pemulihan keluarga. Amin. Kita semua rindu mengalami pemulihan keluarga. So pagi hari ini ayo siapkan semuanya, bersiap sedia untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan untuk keluarga kita. Amin. Yuk buka kitabnya saudara di kitab Mazmur 19 mulai dari ayat yang ke-8. Saya tahu saudara bahwa hari-hari ini keluarga-keluarga banyak mengalami diserang oleh setan. Ya, it's okay. So pagi hari ini kita paham betul bahwa Tuhan punya rencana indah di balik dari semua apa yang sedang kita alami. Ya, kita mau keluarga kita mengalami kemenangan. Sudah? Mazmur 19 ayat 8. Baca sama-sama yuk. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Amin. Wow. Coba kita lihat ke ayat yang pertama tadi. Taurat Tuhan itu sempurna. Jadi, keadaan apapun yang terjadi dalam keluarga kita, pegang ini. Taurat Tuhan sempurna. Taurat Tuhan itu apa toh? Ini loh, firman Tuhan itu Taurat. Jadi, kenapa dikatakan sempurna? Karena apa yang ada di firman Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan. Isi hati Allah. Makanya sifatnya sempurna. Anda dan saya butuh tuntunan Tuhan ini untuk bisa menyelamatkan keluarga kita. Kehancuran dalam bentuk apapun. Bacalah ini. Berkiblatlah pada firman Tuhan ini. Agar supaya setiap keluarga demi keluarga mengalami satu kemenangan daripada Tuhan. Makanya di kitab Mazmur dikatakan Taurat Tuhan sempurna. Karena semuanya itu adalah isi hatinya Tuhan. Rasa-rasanya yang dirasakan oleh Tuhan itu kayak gini. Lalu dikatakan apa? Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kemarin saudara, saya cukup sibuk begitu ya, melakukan banyak aktivitas gitu. Tapi di tengah-tengah kesibukan itu, ada satu peristiwa yang membuat hati saya gundah gitu. Ada rasa pengen marah, ada rasa pengen nangis, ada rasa pengen campur-campur perasaannya. Tahu saudara apa yang saya lakukan? Ini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Saya menyembah Tuhan, saya mengagungkan Tuhan, lalu saya membaca firman Tuhan. Apakah yang terjadi? Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan saya punya jiwa. Jadi, waktu kita dalam satu tekanan kehidupan, tekanan apa saja, you name it. Yang kita cari adalah isi hati Tuhan, yaitu si firman Tuhan ini. Mungkin kita nggak ngerti mesti baca apa ya, kalau baca Alkitab mesti baca apa ya, gitu. Buka aja dulu. Sambil buka, ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau bicara apa? Mungkin bukanya cukup lama, 1-2 menit gitu ya. Mau buka apa? Tuhan mau bicara apa? Terus aja bicara. Tuhan, Kau mau bicara apa? Tuhan, aku nggak ngerti. Tapi tiba-tiba ditemukan satu firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Orang ketika hatinya gundah, kan pengennya diam, nggak mau diajak ngomong, gak mau mengerjakan sesuatu, tetapi ketika baca firman Tuhan, yang ditemukan adalah adanya satu kekuatan baru untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Itulah kenapa Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Sekalipun persoalannya belum selesai, tapi jiwanya terobati. Bagi Anda yang mengalami luka,
Anda ditinggalkan, Anda mengalami luka, Anda ditipu orang, Anda mengalami satu keluarga yang hancur mungkin. Taurat Tuhan pilihannya. Menyegarkan jiwa. Apa yang Anda alami hari-hari ini? Perceraian, KDRT, sekali lagi saya katakan, Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi kalau Anda pengen mengalami satu pemulihan keluarga, kembalilah kepada kitab Taurat ini. Firman Tuhan yang membangkitkan kita terlebih dahulu. Jadi bukan kita doa, pulih Tuhan, pulih keluarga. Iya, memang itu keinginan kita. Tetapi jangan lupa bahwa diri kita yang terlebih dahulu harus diubah oleh Tuhan sebelum mengalami mujizat. Kenapa kok harus kita dulu yang harus mengalami pemulihan, saudara? Agar supaya nanti waktu terima mujizat kita udah siap. Agar supaya kesalahan-kesalahan yang lama itu nggak terulang kembali. Makanya penting sekali kita semua dalam proses, dalam tekanan, itu kita diproses supaya apa? Menghasilkan hati yang murni. Nanti kita akan lihat seperti apakah firman Tuhan ini menuntun kita. Jadi pegangannya itu ya. Lalu berikutnya. Peraturan Tuhan itu teguh. Peraturan Tuhan itu teguh. Waktu kita kiblatnya adalah firman, kita nggak gampang terpengaruh omongan orang. Nah, ini dikatakan apa? Peraturan Tuhan teguh. Itulah kenapa jangan keseringan ngomong sama orang. Dikit-dikit curhat, punya masalah dikit curhat. Curhat boleh. Tapi kita perlu tahu bahwa kekuatan kita hanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini jangan lupa. Karena firman Tuhan ini yang membuat teguh. Sama, saudara. Kemarin waktu saya dalam bentuk saya bertekanan tinggi, saya rasanya gundah, yang saya temukan adalah firman. Ngobrol sama Tuhan berkali-kali, ngobrol sama Tuhan. Enak. Ada kesegaran jiwa. Ada kekuatan di dalam batin. Gak apa-apa. Orang mau menyakiti, orang mau menghancurkan. Keadaan keluarga kita seperti apa, gak masalah. Anda dan saya lagi dididik sama Tuhan untuk berpengharapan kepada Tuhan. Makanya dikatakan peraturan Tuhan itu teguh. Amin. Jangan takut, saudara. Terbukti bahwa ketika tadi pagi, waktu saya nyembah Tuhan, saya memuji Tuhan gitu ya. Pagi-pagi sekali saya bangun gitu. Saya ambil gitar saya nyembah Tuhan. Saya cuma katakan begini sama Tuhan. Tuhan, pulihkan jiwaku. Tuhan, teduhkan hatiku. Nah ini kayak ini nih. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. Jadi waktu nyembah, waktu memperkatakan firman Tuhan, hati yang tadinya tuh carut-marut, banyak pikiran gitu ya. Rasa-rasanya tuh nggak pengen ngapa-ngapain. Ada gairah yang luar biasa keluar dari dasar hati. Waktu apa toh? Nyembah. Itulah dikatakan teguh. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi. Bahkan ketika biasanya kan orang kalau banyak pikiran gitu ya, mulai stres gitu, tiduran gitu kan ya. Saya sempat seperti itu. Apakah yang saya lakukan? Saya bangun. Saya memperkatakan pada diri sendiri, Kathy, you are the army of God. Kamu itu pasukannya Tuhan, Kathy. Ayo, bangun. Saya bangun. Saya harus membangkitkan saya punya jiwa, saya punya tubuh secara fisik. Bangkitkan. Come on, Kathy, bangkit. Lalu kemudian saya bangkit gitu ya, saya duduk di sofa ini, saya ambil gitar, saya mulai nyembah. Saya mulai merasakan hadirat Tuhan. Nah, itu namanya teguh. Jadi, ada bagian yang harus kita lakukan. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita. Jangan biarkan iblis menghancurkan pengharapan kita. Anda dan saya punya hak untuk hidup. Jadi apa yang sedang terjadi dalam keluarga kita? Apa? Anda ngalami keluarga apa? Keadaan perekonomian? Keadaan pasangan?
keadaan apa saja, mari saudara, pegang kuat kitab ini. Peraturan Tuhan itu teguh. Anda dan saya butuh tuntunan Tuhan. Day by day, bawalah ini. Untuk kita bisa perkatakan berkali-kali. Kesembuhan pasti akan terjadi. Amin. Titah Tuhan, memberikan hikmat, jadi peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Artinya, kita nggak tahu nih harus seperti apa. Saya juga dalam kondisi nggak tahu, saudara. Saya harus bagaimana, saya banyak pikiran, saya nggak tahu harus berbuat seperti apa. Sementara pelayanan saya banyak, persoalan saya besar, saya harus seperti apa? Ini dikatakan apa? Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Artinya, ini firman Tuhan menuntun kita. Mau ke sana nggak ngerti, mau ke situ nggak ngerti, mau ngapain juga nggak tahu. Pikirannya full persoalan. Muter terus. Apa yang kita perlukan? Firman. Saya paksakan diri saya untuk baca firman Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Begitu udah enakan gitu ya. Saya duduk lagi kerja gitu ya, mengerjakan segala sesuatunya. Kemudian timbul masalah baru. Saya baca firman Tuhan lagi. Saya nyembah. Berulang-ulang saya lakukan itu. Teguh dan memerdekakan jiwa. Akhirnya apa jadinya? Hikmat. Coba kalau seandainya kita nggak cari Tuhan. Hikmat manusia yang terjadi. Saya buat keputusan salah. Mungkin saya sembrono. Melakukan banyak kesalahan. Lebih parah lagi mungkin. Nah, firman Tuhan yang menuntun kita. Jadi jangan buru-buru. Udahlah cerai aja. Udahlah udahan aja. Udahlah utang aja. Udahlah ini kita berhenti aja. No. Kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu suara Tuhan untuk menuntun kita. Sama saudara. Saya juga begitu. Saya juga punya masalah. Saya juga punya tekanan. Yang saya cari adalah firman. Yang artinya suara Tuhan. Ya. Titah Tuhan itu tepat. Nah itu yang tadi saya katakan. Begitu tadi pagi saya bangun, saya pagi-pagi sekali udah bangun, saudara. Saya nyembah, yang saya cari apa? Tuhan, berkata-katalah kepadaku. Tuhan, say something to me. Saya nggak tahu harus seperti apa, Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tuntun saya. Sambil saya nyembah. Sambil saya minta anugerah Tuhan. Tuhan, saya buka hati saya. Tuhan, saya buka telinga saya. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Nah, ketakutan demi ketakutan yang mungkin Anda hadapi hari-hari ini, cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Kita memenangkan keluarga adalah kerinduan semua orang. Amin. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan adalah menciptakan gairah dalam hidup kita. Jangan stres. Percayalah, jangan stres. Stres sedikit saja. Oke, stres itu mungkin oke ya, wajar stres. Maksudnya adalah jangan terlalu deep, artinya sampai tenggelam gitu ya, meratapi nasib, nangis terus-menerus. No, Anda harus bangkit. Sama kayak tadi itu loh, yang saya kasih contoh tadi. Ketika saya banyak pikiran, ketika hati saya sudah gundah, saya tiduran, lalu saya ingat, kenapa aku harus tiduran? Aku harus bangkit. Kathy, you are the army of God. Kamu itu pasukannya Tuhan. Nah, harus memperkatakan itu. Amin. Titah Tuhan itu tepat. Jadi waktu kita cari Tuhan, perkataan Tuhan itu tepat. Sehingga perilaku kita pasti tepat. Dan menyukakan hati. Jangan cari manusia terlebih dahulu, saudara. Cari Tuhan terlebih dahulu. Cari teman, telepon teman boleh. Ya, kita minta nasihat, kita minta doa, boleh. Saya pun demikian juga. Tetapi jangan pernah melupakan Tuhan. Saya juga kalau punya masalah, saya punya leader, saudara ya, di gereja saya punya leader. Saya telepon mereka. Saya sampaikan persoalannya seperti apa, harus seperti apa, harus bagaimana. Saya sampaikan.
Supaya apa? Saya tahu nih, saya punya leader, saya harus submit, ya. Harus taat, harus tunduk. Kemudian setelah itu apa? Doa. Waktu kita doa, ada titah Tuhan yang tepat. Dan itu pasti menyegarkan jiwa, dan itu pasti menyukakan hati. Jadi jangan cari orang yang salah. Jangan cari orang yang salah waktu kita punya tekanan kehidupan. Carilah hamba Tuhan, carilah leader, diskusikan apa persoalannya, doalah bersama-sama, kemudian begitu engkau sudah selesai, berdoalah sendiri di hadapan Tuhan, Tuhan, sekali lagi, beritahu aku harus seperti apa. Nah, harus tetap Tuhan didahulukan, saudara. Ya, perintah Tuhan itu murni. Perintah Tuhan itu murni. Yang artinya begini, orang kan kalau stres, gitu ya, apa sajalah. Contoh, katakanlah, Anda lagi ditinggalkan oleh pasangan. Anda pasti mengalami satu kehancuran yang luar biasa. Nanti keuangan gimana, nanti ngatur keluarganya gimana, Anda pasti stres sekali. Di situ kita perlu yang namanya apa? Perintah Tuhan. Apa toh perintah Tuhan itu? Tuntunan tadi tuh. Tuhan, aku harus seperti apa nih? Tuhan, aku harus bagaimana nih? Tuntun aku, Tuhan. Berarti ada perintah. Ini firman Tuhan, gak cuma nguatin. Tapi ini juga ada perintah. Perintah untuk memberkati, perintah untuk mengampuni, perintah untuk memuji Tuhan, perintah untuk bersukacita, perintah untuk tetap bersyukur, perintah untuk tidak khawatir. Itu yang harus kita lakukan. Sifatnya murni. Yang artinya apa toh? Semua perintah-perintah Tuhan itu adalah isi hati Tuhan agar supaya kita itu apa? Terbentuknya tuh bagus gitu. Anda dan saya lagi diproses supaya tampilannya tuh bagus. Karakter terbentuk, masa depan dijamin pasti bagus. Makanya karakter itu yang paling penting. Kita dimurnikan terlebih dahulu. Anda dan saya juga sedang dimurnikan, saudara. Berkali-kali setiap kali saya melakukan doa pujian penyembahan, Tuhan murnikan saya. Tuhan murnikan saya. Tuhan murnikan saya. Kenapa berkali-kali saya sampaikan itu, saudara? Agar apa yang saya lakukan itu berkenan di mata Tuhan. Bukan keinginan saya. Takut akan Tuhan itu suci. Jadi, terus-menerus kudus di hadapan Tuhan. Saya pun demikian, saudara. Saya berulang-ulang, Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Saya salah, Tuhan, ampuni saya. Meskipun sebenarnya saya benar, tetap di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya, Tuhan, ampuni saya. Saya banyak salah, Tuhan. Saya banyak salah, Tuhan. Ini sikap merendahkan hati. Ini sikap merendahkan hati. Supaya apa toh? Bukan keinginan saya yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang saya lakukan. Mari kita melakukan itu. Gak apa-apa, semuanya lagi ancur-ancuran, gak apa-apa. Chaos gak apa-apa. Saya juga hari-hari ini sedang mengalami itu. Tapi mari fokusnya kepada Tuhan. Tuhan tuntun aku. Makanya di ayat yang pertama tadi apa toh? Taurat Tuhan itu sempurna. Dia menyegarkan jiwa. Ada peraturan yang teguh, ada apa lagi? Ada hikmat, kemudian ada titah yang tepat, dan ada perintah yang murni. Lengkap. Ini firman Tuhan lengkap sekali. Anda dan saya harus berjuang mendapatkan jawaban doa kita lewat ini firman. Jadi perilaku kita, tindakan kita, stepnya apa, berdasarkan ini. Saya lakukan ini. Ikutin aja ini. Takut akan Tuhan itu suci. Jadi meskipun keadaannya chaos, meskipun keadaan keluarga kita lagi gak baik-baik aja, tetap standar takut akan Tuhan harus kita pegang. Jangan gampang mengatakan cerai saja. No. Jangan buka celah. Amin. Jangan buka celah iblis masuk dalam kehidupan kita. Keluarga kita mengalami kehancuran, artinya satu warning buat kita. Hati-hati lagi. Anda dan saya harus berhati-hati. Ibaratnya orang naik pesawat, siapkan seatbelt, ya.
Pesawatnya udah mau take off. Anda dan saya harus ready. Siapkan sabuk pengaman. Kalau enggak, Anda akan jatuh bergelimpangan pada waktu take off. Kita perlu sabuk pengaman, yaitu sikap berhati-hati di hadapan Tuhan. Agar supaya kita berhati-hati, gak gampangan. Takut akan Tuhan itu suci. Pegang kuat. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Pasangan saya seperti ini karena saya. Tuhan, ampuni saya, anak-anak saya seperti ini karena dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Ada satu kerendahan hati. Hidup takut akan Tuhan. Kita yang diubahkan terlebih dahulu. Kita ini kan pendoa toh. Kita itu imam. Kita yang harus diubahkan terlebih dahulu. Ya. Tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Gak usah takut dengan semuanya itu. Tadi pagi waktu saya berdoa, saya katakan begini sama Tuhan. Tuhan, aku percaya waktumu. Orang boleh berperilaku apa saja terhadapku. Aku percaya pada waktumu. Wah. Untuk ngomong kayak begini tuh gak enak banget. Rasanya gak enak banget. Dicaci maki orang, direndahkan orang, gak dianggap gitu ya. Lalu kemudian bisa mengatakan Tuhan, aku percaya waktumu. Saya nggak perlu klarifikasi atau cari pembelaan atau apa. Nggak. Mari saudara, pasangkan sabuk pengamanmu. Tetap mendekat kepada Tuhan. Biarkan waktu Tuhan yang berbicara. Biarkan waktu Tuhan yang membela. Memang waktu Tuhan itu butuh waktu lama, saudara. Tapi kita nggak perlu membalas dengan perbuatan kita. No, ini waktunya keluarga mengalami pemulihan. Amin. Saya dulu juga pernah dilahirkan dalam kondisi ditolak. Tahu sendiri kan, namanya anak mengalami penolakan dari orang tuanya seperti apa. Adanya begitu tekanan yang begitu luar biasa. Tapi begitu udah kenal sama Tuhan, berjuang untuk apa? Pulih. Berjuanglah untuk pulih. Saya tahu yang ikut live ini Anda disakiti oleh pasangan. Minta sama Tuhan. Tuhan, hatiku sakit. Tuhan, aku minta pulih. Tolong saya, Tuhan. Berkali-kali Anda harus katakan itu. Tanpa kau sadari, itu menutup akses si jahat agar supaya tidak membawa pengaruh yang buruk. Terus rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan mengucap kata-kata negatif. Amin. Dengan baik ya tadi, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Oleh sebab itu jangan negatif omongannya. Supaya isi pikiran kita, hati kita, semua aspek yang kita punya ini gak negatif. Kita harus bawa energi positif untuk keluarga kita. Saya tahu gak gampang, mengampuni itu gak gampang, memberkati orang yang menyakiti kita itu memang gak gampang. Saya tahu, saudara, saya tahu. Itulah kenapa lebih baik masuklah dalam hadirat Tuhan. Nyembahlah di hadirat Tuhan. Itu jauh lebih enak. Sembuhkan lukamu di hadapan Tuhan. Sembuhkan hatimu di hadapan Tuhan. Saya tadi pagi waktu nyembah gitu ya, saya katakan Tuhan sembuhkan hatiku. Tuhan pulihkan jiwaku. Wah enak saudara. Terus menerus katakan itu. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan tolong aku Tuhan. Waktu kita ngomong Tuhan sembuhkan aku, itu menutup akses iblis untuk apa toh? Menaruh kutuk dalam mulut. Iblis itu kan pengen toh, kalau kita mengalami kehancuran, pengennya apa? Kita ngutuk gitu kan ya. No. Tutup akses itu. Lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Lalu apa? Tuhan, aku tahu ini tidak gampang buatku, tapi tolong aku Tuhan. Pulihkan jiwaku. Nyembah Tuhan. Tadi pagi waktu subuh saya nyembah Tuhan, haleluya 12 kali. Waduh. Adanya satu keteduhan yang luar biasa. Haleluya. 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 Wah. Di tempat yang sunyi, teduh, cuman ada kita dan Tuhan.
Kita nyembah Tuhan. Kita menyerahkan semua problem kita. Kita cuma bilang, haleluya, 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 haleluya. Mengagungkan Tuhan. Mengubah atmosfer. Tidak mengizinkan iblis untuk masuk dalam pikiran kita. Membangun hadirat Tuhan. Membawa kekuatan baru. Nyembah terus. Haleluya. 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 Dan tiba-tiba hati penuh dengan damai. Wow. Nangis. Adanya ketakutan gitu. Tiba-tiba damai. Tiba-tiba teduh. Oleh sebab itu cari Tuhan. Di kitab Mazmur ini dikatakan, takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Tuhan itu Allah yang adil. Makanya kita hidup yang benar aja, lurus aja, lurus. Benar aja. Benar aja. Ya, benar aja. Biarkan yang sudah terjadi, biarkan aja. Yang sedang kacau, biarkan saja. Kita benerin diri kita sendiri terlebih dahulu. Ubah atmosfer di sekitar kita. Karena yang namanya tekanan, atmosfernya tidak enak. Makanya waktu kita nyembah, haleluya, open heaven. Damai sejahtera. Damai sejahtera harus kita dapatkan terlebih dahulu. Sebab kalau pikiran kita gundah, kita kalut, kita kacau, perilaku kita kacau. Damai sejahtera Tuhan, dapatkan itu. Makanya itu didapat lewat apa? Nyembah. Berikutnya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Jangan kejar yang lain-lain. Banyak kan daripada kita itu, kalau punya masalah, pengennya solusi. Bukan solusi, teman-teman. Bukan solusi. Yang kita butuhkan itu adalah apa toh? Pengurapan Tuhan itu turun, mengubah atmosfer, supaya kita bisa nyembah Tuhan. Agungkan Tuhan. Kejar itu dulu. Agungkan Tuhan. Waktu kita mengagungkan Tuhan, itu kan kita nyembah tuh. Mengubah atmosfer untuk menutup akses iblis. Supaya enggak cawe-cawe ke telinga kita itu loh. Seringkali kita tuh kalau misalkan lagi punya masalah, iblisnya tuh suka denger di telinganya sini. Tuh kan Tuhanmu enggak tolong. Udahlah, berhenti aja. Udahlah, bunuh diri aja. Udahlah, utang aja. Nah, seolah-olah itu suara lembut. Padahal itu mengacaukan. Seolah-olah suaranya benar. Padahal itu membuat berantakan. Makanya kalau kita nggak peka sama suara Tuhan, suara iblis yang masuk. Begitu suara iblis yang masuk, suara hati kita yang kita lakukan. Karena akses iblis masuk, kita manggut-manggut, oh iya ya, lebih baik memang aku cerai saja. Oh iya ya, lebih baik memang aku kayak gini aja. Nah, karena aksesnya udah kau buka. Jadi perilaku kita sendiri yang kita lakukan. Itu penting sekali. Perhatikan untuk fase ini. Anda dan saya harus bisa di fase ini. Habis-habisan masuk dalam hadirat Tuhan supaya iblis tidak menguasai isi kepala kita ini. Karena kalau isi kepala kita ini sudah dipegang sama iblis, ambyar, saudara. Berjuang. Amin. Dikatakan lebih indah daripada emas. Jangan cari solusi, nanti dulu. Kalau kita cari solusi, nggak perlu Tuhan. Apalagi kalau kita sendiri yang bikin solusi, wes nggak butuh Tuhan.
bentuk kita terlebih dahulu. Minta sama Tuhan membentuk kita. Saya juga demikian, saudara. Begitu ada masalah, saya tidak bersikap reaktif. Respon saya diam dulu, nyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Waktu kita bilang haleluya, seperti kayak begini. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, Tuhan. Aku hanya bisa minta kekuatan-Mu. Aku tidak bisa apa-apa, Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Tuhan, tolong saya. Gak mungkin Tuhan tidak tolong, saudara. Sikap rendah hati harus tetap ada pada kita. Amin. Dikatakan lebih indah daripada emas, bahkan emas tua. Emas tua mahal, toh? Standar kita tuh standar mahal, saudara. Gak sama seperti orang di luar sana. Yang di luar sana ancur-ancuran biarin aja. Yang di luar sana bercerai biarin aja. Yang di luar sana melakukan dosa ya biarin aja. Standar kita adalah standar kekudusan. Standarnya Tuhan. Makanya di awal ayat kalimat tadi itu apa? Taurat. Yang Tuhan sampaikan adalah Taurat, itu firman. Firman yang menguatkan, firman yang menuntun, firman yang meneguhkan. Amin. Ayat yang terakhir. Dan lebih manis daripada madu. Jadi firman Tuhan, hadirat Tuhan itu lebih manis daripada madu. Semakin hatimu pahit, semakin hatimu terluka, nyembahlah Tuhan. Ada satu kemanisan yang keluar dalam dirimu. Ada satu ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berterima kasih. Waktu aku nyembah, Tuhan hadir. Aku berterima kasih, Tuhan, aku gak sendirian. Aku berterima kasih ya Tuhan, Engkau membelaku. Nah itu. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lah ini. Hadirat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Hadirat Tuhan itu manis sekali di mulut kita. Kalau udah kayak begini, iblisnya mau ngapain, saudara? Gak bisa. Makanya kita yang harus desak masuk. Desak masuk kemana? Hadirat Tuhan. Anda yang harus paksain. Amin. Udah, selesai, saudara. Jadi, mari, pagi hari ini, apapun yang menjadi persoalan Anda dalam keluarga kita, ayo pagi hari ini kita doa buat keluarga ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami persoalan apa dalam keluarga. Nggak peduli persoalannya apa. Tapi yang terpenting adalah mari pagi hari ini kita berdoa untuk pertobatan, kita berdoa untuk kebangkitan, kita berdoa untuk kehidupan atas keluarga kita. Ayo kita bahasa roh sama-sama. Yang bisa berbahasa roh, yang belum bisa harus terus berdoa ya. Berapa syikar wala. Oh ya la wala syikira la wala Tuhan. Ora la wala. Guna besekera la wala. Kau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan. Kami membawa keluarga kami kepadamu. Tuhan, kami enggak kuat. Kami enggak bisa tanpa Tuhan. Kami bawa keluarga kami kepadamu ya Tuhan. Engkau lihat keadaan kami. Ya Roh Kudus tuntun kami. Ya Roh Kudus tuntun kami. Kami harus seperti apa? Tolong setiap kami ya Tuhan. Tolong setiap kami bisa berjalan di areamu ya Tuhan Yesus. Berjalan dalam trackmu ya Tuhan. Ini setiap kami Bapakku. Oh diberkati setiap keluarga-keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan kehidupan atas keluarga-keluarga. Aku melepaskan ada roh sukacita atas keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya ya Tuhan. Keluarga-keluarga mengalami kebangkitan ya Tuhan. Ini waktunya keluarga Engkau membalikkan setiap keluarga ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengalami pemulihan seutuhnya daripada Engkau. Hati Bapa kembali kepada anak dan anak kembali kepada orang tuanya. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Pulihkan perekonomian mereka. Pulihkan hubungan mereka. Pulihkan pekerjaan mereka. Pulihkan bisnis mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya la wala.
Haleluya, 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 haleluya. Setiap hati yang pahit, pagi hari ini, alami keteduhan daripada Tuhan. Terima saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, oh yes Tuhan. Setiap hati yang pedih, setiap hati yang pahit, setiap hati yang hancur, alami kuasa Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, cinta Tuhan mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Merdeka setiap jiwa, merdeka setiap jiwa, merdeka setiap hati. Oh, yes Tuhan. Biar api Tuhan membakar setiap kami. On fire. Kemauan hati yang pahit, on fire. Muntahkan setiap sampah hatimu. Muntahkan setiap lukamu. Lepaskan itu. Izinkan Tuhan mengobati lukamu. Izinkan Tuhan menyembuhkan batinmu. Izinkan Tuhan memelukmu. Yes Tuhan. Thanks God. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan keluarga-keluarga dalam kuasa tangan-Mu. Ambil alih setiap keluarga-keluarga kami. Kami minta ya Tuhan, pertolongan daripada-Mu. Biarlah kuasa-Mu turun bagi setiap kami. Kami mau sembuh, kami mau pulih. Pulihkan setiap keluarga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang pahit dipulihkan Tuhan. Setiap kehancuran dipulihkan Tuhan. Ada kehidupan, ada kekuatan, ada damai dan sukacita mengalir saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, para istri dikuatkan Tuhan. Para istri dikuatkan Tuhan. Para suami dikuatkan Tuhan. Anak-anak dikuatkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Penuhi kami anak-anak-Mu dengan kekuatan yang baru daripada-Mu. Katakanmu sama-sama saudara. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai engkau pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkau menang, engkau kuat. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kekuatan baru Tuhan lepaskan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Praktek ya. Ayo. Terus rendah hati di hadapan Tuhan. Pasti pulih keluarga kita. Pasti mengalami kesembuhan yang dahsyat daripada Tuhan. Ya. Sampai ketemu minggu depan saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya.